Nah, paling tidak dengan munculnya tesis ini, tesis mempertanggungjawabkan tesis. Nah, tesis S2 yang ditulis oleh Mas Sandy Romaldon ini mempertanggungjawabkan tesis Kiai Imad yang sebenarnya telah ramai terpublikasi dalam sebuah diskursus yang sangat seru antara Kiai Imad dengan mereka yang memberikan pembelaan terhadap nasab klan Ba'alwi yang konon paling absah, paling valid, sampai berani mengeluarkan buku sertifikat nasab. Tapi setelah ada tesis Kiai Imad, mereka keduduran, akhirnya pontang-panting ke sana kemari nyari para pembela. Ujung-ujungnya yang membela bukan dari pihak Albitoh, yang dalam mindset kita itu di sana ada banyak nasabah, para pakar nasab. Ternyata tidak ditemukan pakar nasab yang bisa mempertanggungjawabkan penasaban yang dikeluarkan melalui buku-buku sertifikat nasab oleh Robitoh itu. Bahkan ketua Robitohnya pun tidak tampil secara publik mempertanggungjawabkan itu. Ujung-ujungnya yang bicara nasab orang luar yang tidak pernah mengkaji nasab, orang luar yang dimanfaatkan untuk merespon tesis Kiai Imad yang tidak ada latar belakang dari riset kenasaban, sehingga semuanya jadi patah di tengah jalan semuanya. Nah, belum lagi kemunculan tesis secara formal dalam jenjang pendidikan S2 yang muncul ini, yaitu saudara Sandy Romaldon ini luar biasa, sehingga menjawab kegelisahan secara formal yang dalam tanda kutip dimimpikan oleh kelompok Robitoh terkait dengan tesis Kiai Imad. Nah, secara formal ini ada yang bertanggungjawabkan, Mas Sandi ini, dan lulus dengan baik dengan status nilai cum laude dan dibimbing oleh Dr. Samsul Yakin MA. Beliau memiliki kapabilitas akademik yang luar biasa dan disidangkan. Kita tahu UIN Syarif Hidayatullah itu salah satu perguruan tinggi yang sangat berkualitas. Saya mengalami kuliah S3 di UIN Syarif Hidayatullah, betul-betul merasakan betapa ketatnya sistem akademik yang diterapkan di UIN Syarif Hidayatullah. Rata-rata yang dari lulusan UIN Syarif Hidayatullah itu memiliki kualifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan karena proses akademik yang sangat ketat untuk meluluskan mahasiswa S2, S3 di UIN Syarif Hidayatullah itu. Dan dalam tesis ini saudara Sandy Romaldon telah disidang dan lulus dengan baik. Ketua sidangnya adalah Dr. Tatan Hirmansyah MSI dan Muhammad Van Sobi MSOS sebagai sekretaris. Dan yang menarik, tesis ini tadi diuji oleh seorang guru besar, Profesor Andi Faisal Bakti MA PhD, yang memiliki kapabilitas akademik yang luar biasa beliau. Saya mencoba mengikuti beberapa tulisan beliau sangat serius, dan beliau dalam konteks tesis ini sebagai penguji 1, penguji 2-nya adalah Dr. Tatan Hirmansyah MSI sekaligus sebagai ketua sidang. Ketua sidang sekaligus sebagai penguji 2. Dan saya baca dari awal sampai akhir, tesis ini sangat bagus dan menjadi representasi akademik jenjang pendidikan formal yang telah mengidentified sebagai tesis Kiai Imaduddin Utsman itu memang betul-betul tesis. Selain secara filosofis memenuhi kriteria dialektis antara tesa, antitesa, dan sintesa, dan secara formal akademik dalam jenjang pendidikan formal juga telah berhasil dipertanggungjawabkan oleh Sandy Romaldon dengan hasil yang sangat baik, fix dan clear bahwa tesis Kiai Imad sudah naik panggung dunia akademik.
Dan saya kira nggak lama lagi akan ada disertasi tentang pandangan Kiai Imaduddin Utsman. Dan ini sudah mulai banyak tulisan-tulisan di beberapa jurnal dan penelitian para akademisi di lingkungan studi Islam yang mencoba meneliti tentang Kiai Imaduddin Utsman. Ini luar biasa, sebuah by design nalar manusia, seorang Kiai Imad yang bermula dari kesendirian, kemudian direspon oleh sahabat-sahabat yang cinta ilmu pengetahuan, sampai meroket begitu cepat di tengah gempuran tantangan yang luar biasa, dan bisa menjebol tembok hegemonik yang betul-betul telah menjadi tembok relasi kuasa yang tidak seimbang, untuk menguatkan sistem kekuasaan kultural melalui keberagaman ini. Bahaya sekali. Kekuasaan kultural dalam konteks keragaman mungkin masih mudah untuk dikritisi, tapi kekuasaan kultural melalui proses keberagamaan ini betul-betul berat. Mengapa? Karena mengatasnamakan agama, sehingga orang akan khawatir untuk meruntuhkan ini itu semua, khawatir akan berhadapan dengan sistem normatif agama. Karenanya tidak heran di awal-awal kemunculan tesis Kiai Imad ini banyak pernyataan-pernyataan yang dikait-kaitkan dengan, yang menolak tesis Kiai Imad dikait-kaitkan dengan ajaran akidah, keimanan, dikait-kaitkan dengan ancaman neraka, tidak dapat syafaat, kualat, bahkan mati kafir. Banyak muncul ini. Seolah-olah tesis Kiai Imad ini betul-betul merusak sistem jaringan agama, padahal tidak ada hubungan sama sekali, karena ini kajian-kajian sejarah. Nasab tidak ada hubungannya dengan akidah. Nasab itu diskursus internal keluarga yang bisa dikaitkan dengan proses pembagian waris, hak an-nasl, keturunan. Tapi untuk keperluan intern keluarga, Islam punya aturan. Islam, iman, ihsan itu punya sebagai sebuah sistem yang menjadi prinsip dasar keberagamaan kita. Kalau memang itu sebagai prinsip etik dalam konteks silatul arham, ya udah masuk wilayah etik dalam konteks silatul arham. Jangan dijadikan sebagai legitimasi untuk menghegemoni atau menciptakan kelas dalam ruang sosial. Jadi persoalan internal keluarga bisa dipertahankan sebagai bagian daripada pentingnya menjalin silatul arham antar keluarga. Tapi persoalan agama harus dibedakan, prinsip agama harus dibedakan dengan kepentingan internal keluarga. Prinsip agama adalah prinsip yang universal. Prinsip agama adalah prinsip yang membebaskan dan mencerahkan untuk umat manusia tanpa kecuali, tanpa kompromi. Sedangkan prinsip internal keluarga, ya prinsip internal keluarga. Jangan dikait-kaitkan dengan prinsip agama. Meskipun di sana ada nilai ketersambungan antara agama dengan penanaman nilai di tengah keluarga. Tapi jangan sampai sistem kekeluargaan itu mengganggu nilai keutamaan agama. Justru bagaimana nilai keutamaan agama itu bisa menarik relasi keutamaan dalam kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, tanpa harus menjadikan agama sebagai instrumen menguatkan ras atau rasisme keluarga. Ini kan kebalik. Agama untuk memecah sistem rasisme dalam keluarga, bukan justru sistem rasisme keluarga ingin menjadikan agama sebagai sebuah instrumen untuk menghegemoni pihak-pihak lain. Ini kan bertentangan dengan ajaran kita. Agama
Islam sebagai agama harus kita pahami sebagai prinsip ajaran yang rahmatan lil alamin, tanpa harus dijadikan oleh kelompok-kelompok tertentu atau keluarga tertentu yang justru malah merusak prinsip normatif maupun historis dari agama. Jadi tesis Kiai Imad telah dikuatkan dan dipertanggungjawabkan oleh tesis dalam jenjang akademik formal S2, menandakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bisa dibendung. Ilmu pengetahuan kaitannya dengan kebenaran akan mencari jalannya sendiri tanpa harus dipaksa-paksakan. Bahkan pihak-pihak yang memaksa untuk membendung perkembangan ilmu pengetahuan lambat laun akan merasakan betapa berat membendung ilmu pengetahuan itu. Karena ilmu pengetahuan itu universal, tanpa dipaksakan pada seseorang, orang itu akan mencari kebenaran ilmu pengetahuan itu. Sekali lagi, munculnya tesis ini selamat untuk Mas Sandy Ramadan, dan sekaligus selamat untuk Kiai Imad. Sebuah pandangan yang membebaskan dan mencerahkan pasti akan mencari jalannya sendiri untuk menyelamatkan manusia dari hegemoni dan kekerasan verbal yang akan mengkooptasi sistem spiritualitas umat beragama. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah bersama dengan salawat salam untuk Nabi Agung, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya sangat berbahagia karena buka-buka di sosial media terkait ingin melihat perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks diskursus nasab. Saya menemukan tesis, terbit tesis ini 2024. Tesis yang menguatkan tesis. Tesis yang menguatkan tesis. Mengapa saya katakan demikian? Karena tesis ini memang membahas tesis. Tesis membahas tesis. Tesis saudara Sandy Ramadan dengan judul dakwah fanatisme Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau dulu banyak yang mempertanyakan status keabsahan dalam tanda kutip akademik tesis Kiai Imaduddin Utsman secara formal, sekarang terjawab. Kalau dulu kan kita menjawab sebuah tesis dalam konteks pertanggungjawaban di ruang dialektik, di ruang diskursus, kita masih bisa menggunakan dengan pendekatan filsafat. Sebuah pernyataan gagasan yang dikeluarkan itu bisa disebut sebagai sebuah tesis. Kemudian respon dari tanggapan itu, baik itu mengkritisi, menggugat atau menolak, itu bisa disebut sebagai antitesis. Kemudian nanti bagaimana simpulan dari munculnya tesis antitesis itu. Dalam konteks dialog itu sah. Dalam konteks formal sebenarnya juga sah. Karena sebuah gagasan itu ditulis dengan pertanggungjawaban yang terukur tingkat akurasi dan keabsahan data, dan di sana ada sebuah simpulan-simpulan akademik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik
secara rasional maupun secara empiris, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara argumentatif, secara publik, dan memberikan solusi, misalnya terkait dengan sebuah resolusi atau menjawab problem-problem yang lebih strategis, yang solutif. Nah, itu bisa menjadi sebuah tesis. Nah, tinggal antitesanya itu lebih kuat dari tesis ini atau justru lebih lemah. Nah, sehingga kuat atau lemahnya antitesis ketika menggugat sebuah tesis nanti akan memunculkan sebuah simpulan yang terbaik. Sintesis ini akan memunculkan sebuah simpulan yang lebih baik. Tapi bisa juga itu diformalkan dalam konteks akademik secara formal melalui proses riset seorang mahasiswa S2 yang melakukan riset, dan di situ dipertanggungjawabkan hasil riset, terbimbing melalui proses pendampingan seorang akademisi yang mendampingi mereka yang belajar menempuh jalur S2 ini. Dan keberhasilan proses pendampingan melakukan riset sebagai syarat akhir untuk kelulusan S2 ini bentuk dari keberhasilan tesis secara formal. Lah, sebenarnya tanpa ada tesis secara formal dalam sistem pendidikan berjenjang dalam konteks ini sampai jenjang S2 yang kemudian disebut tesis dari hasil riset ini, tanpa itu sebenarnya sudah kuat tesis Kiai Iman. Tetapi dalam sebuah diskursus itu jadi lebih menarik ketika dimunculkan karya baru yang terbimbing dalam jenjang formal pendidikan sampai tingkat S2 melalui proses riset yang kemudian disebut tugas akhir dari riset S2 ini yang kemudian disebut tesis, itu lebih bagus. Artinya di sini menjawab, bisa menjadi jawaban atas kegelisahan orang-orang tertentu yang tidak puas dengan istilah tesis yang dimunculkan di luar jenjang pendidikan formal.